Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amuhu wa syarabuh. Di barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan ataupun perbuatan dusta, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah enggak butuh puasa orang yang seperti itu. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa yang kita lakukan adalah untuk melatih diri kita agar kita senantiasa untuk berlaku jujur, agar kita tidak pernah untuk berbohong, berdusta dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kejujuran ini, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadikanlah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperhatikan ayat Al-Qur'an tadi, seruan ini Allah tujukan kepada orang-orang yang memiliki iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah dia memiliki iman, Allah suruh dia untuk ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadikanlah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Allah, dan jujur terhadap orang lain. Bagaimana yang dimaksud dengan jujur terhadap kita dengan Allah? Bukankah kita semua berikrar di dalam salat kita, ketika kita membaca doa iftitah, kita membaca dan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Dan kita semua berikrar untuk ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita jujur terhadap diri kita sendiri? Begitu juga jujur terhadap hak Allah. Bagaimana jujur terhadap hak Allah? Di sana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perintah-perintahnya dalam Al-Qur'an, dan Allah juga di dalam Al-Qur'an di sana juga ada larangan-larangan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, salah satu perintah Allah di akhir daripada Ramadan adalah ketika dia mampu untuk mengeluarkan daripada zakat yang wajib daripada harta yang telah Allah berikan amanah kepadanya. Jadi zakat ini bukan hanya zakat fitrah saja di akhir,
Tapi juga ada zakat mal yang harus kita keluarkan. Dan ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang enggak jujur terhadap diri sendiri ataupun tidak jujur terhadap dia dengan Allah. Contoh misalkan ada seorang pengembala kambing. Ketika gembalaan kambingnya sudah memasuki ataupun telah ada 39 ekor kambing. Lalu dia siasati bagaimana cara untuk tidak kena zakat. Karena setiap 40 ekor kambing wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Ini pada zakat hewan ternak. Ya. Lalu ada sebagian orang kadang-kadang dia mempermainkan hukum Allah. Dengan apa? Oh, ini udah 39, ini kita sembelih 1. Kita jual 1 sehingga nanti ketika ada 1 lagi enggak sampai nisab untuk keluarin zakat. Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya ketika kita bicara tentang masalah zakat ini berarti kita membincangkan tentang sesuatu hal yang urgent dalam agama kita, dan zakat juga merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Apalagi ketika kita melihat dalam Al-Quran di mana kedudukan zakat itu sama dengan kedudukan salat. Dan kalimat salat dan zakat selalu disandingkan dalam Al-Quran, hampir 30 tempat itu diulang-ulang. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya permasalahan zakat ini. Maka kita tanya, sudahkah kita jujur terhadap diri kita dengan hak Allah? Begitu pula jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jujur terhadap orang lain. Ya. Karena banyak permasalahan-permasalahan kadang-kadang orang dia menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Contoh yang sering terjadi dalam masyarakat kita ketika terjadi permasalahan kasus sengketa warisan. Kenapa ini bisa ribut antara ahli waris? Padahal sejatinya bicara tentang masalah warisan kita membicarakan tentang nikmat, karena harta itu kita dapat enggak perlu kita capek-capek kerja, harta itu kita dapat enggak perlu kita keluarkan keringat. Tapi ada sebagian orang, sebagian ahli waris yang kadang-kadang dia ingin mendapatkan bagian yang lebih, merasa tidak puas dan lain sebagainya, sehingga dia mau menipu saudaranya, sehingga dia mau berbohong terhadap saudaranya dalam sebuah kasus. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Meninggal orang tuanya di tahun 2021. Harta peninggalan daripada orang tuanya ini macam-macam. Ada yang bentuknya tanah sawah, ada bentuknya rumah, ruko, bahkan ada uang tunai. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ahli waris sepakat untuk menyelesaikan berkaitan dengan harta peninggalan orang tuanya, lalu mereka inventarisir harta peninggalan orang tua. Nah, termasuk ya surat-surat berharga dan lain sebagainya, bahkan juga buku tabungan yang dimiliki oleh almarhum, di print out semuanya. Lalu setelah dilihat oleh ahli waris, ada transaksi yang mencurigakan di rekening daripada almarhum. Ketika mereka melihat bahwasanya ada transaksi yang mana transaksi tersebut dilakukan setelah meninggal orang tua. Di meninggal orang tua katakanlah di Desember 2021. 2022-nya. Ya, ketika mereka ingin membagikan harta peninggalan orang tua, ada transaksi di awal tahun 2022. Sehingga sesama mereka ini saling bertanya, ini siapa yang melakukan transaksi ini? Semua enggak ada yang ngaku. Dan setelah dicek, rupanya transaksi ini dilakukan dengan ATM yang dimiliki oleh almarhum. Berarti ini menunjukkan apa? Ada di antara ahli waris yang mengetahui PIN ATM almarhum, yang diam-diam dia mengambilnya tanpa sepengetahuan dari orang lain, yang nominalnya sudah luar biasa, sudah hampir puluhan juta bahkan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tidak ada yang ngaku di antara mereka. Berarti ini menunjukkan ada di antara ahli waris yang berbohong, yang berdusta. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita melihat hal tersebut jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Maknanya di sana ada ketidakjujuran sehingga timbul permasalahan. Nah, Ramadan
adalah bulan kita untuk diberikan tarbiyah-tarbiyah. Dan salah satu tarbiyah daripada Ramadan adalah mendidik kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang jujur. Gak mungkin orang yang berpuasa dia mau menipu orang lain. Gak mungkin ada orang berpuasa dia tidak mau mengeluarkan zakat. Gak mungkin ada orang yang berpuasa dia menzalimi terhadap dirinya sendiri. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi Rasulullah katakan bahwasanya man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi dia berdusta, ada orang berpuasa tapi dia menipu orang lain, dia berbohong kepada orang lain, Allah enggak butuh puasa orang seperti itu. Sia-sia amalan ibadahnya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya, dan menjadi pertanyaan yang besar yang kita ajukan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sudahkah ritual ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai hari ini tanggal 2 ataupun hari ke-21 Ramadan mampu mendidik kita menjadi pribadi yang jujur? Maka tentu diri kita sendiri yang akan bisa menjawabnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan dan kita latih kita untuk senantiasa berbuat jujur, karena di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain menyebutkan inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan menuntun seseorang menuju kepada kebaikan-kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dusta, perbuatan bohong itu semua akan menuntun seseorang menuju kepada perbuatan fujur. Mana fujur inilah perbuatan buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk tersebut akan menuntun seseorang menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi coba kita melakukan introspeksi terhadap diri kita dan coba kita renungkan, sudahkah tarbiyah Ramadan ini mendidik kita agar kita senantiasa untuk jujur, dan mudah-mudahan kalau ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan nilai-nilai kejujuran dalam diri pribadi kita masing-masing, insya-Allah semua itu akan membimbing kita untuk ke arah kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya kebaikan-kebaikan itu insya-Allah akan menuntun kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan tausiah pada zuhur yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.